lucunya sayanya adalah alumni kan dari salah satu perguruan tinggi di Kerinci ya, dari IGN. Dari dulunya disebut STAIN Kerinci. Nah, setelah dari STAIN itu, awalnya tidak melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Padang, awalnya melanjutkan pendidikan di IAIN Jambi pada waktu itu. Namun karena aturan dulu kan ada kelas jauh ya, kelas di IAIN Kerinci di IAIN Jambi. Pada waktu itu tidak boleh ada kelas seperti itu, dan akhirnya saya berhasil masuk ke Universitas Negeri Padang pada waktu itu. Jadi mahasiswa Universitas Negeri Padang. Namun seiring perjalanan waktu, awalnya itu saya daftar di jurusannya itu program studi ilmu ekonomi dan geografi pada waktu itu. Nah, namun seiring dengan perjalanan waktu itu saya ganti program studi, jadi dari ekonomi berubah menjadi pindah ke program studi bimbingan konseling. Nah, karena saya S1-nya awalnya dulu itu adalah ekonomi Islam, terus saya lanjutkan ke ekonomi IPS ya, IPS waktu itu ekonomi. Lalu akhirnya saya berhasil ke bimbingan konseling dan masuk ke BK, dan BK ini cocok tuh dengan perjalanan saya, kehidupan saya, dan pribadian saya. Dan akhirnya masuk BK. Pada waktu itu masuk BK itu adalah di S2. Nah, karena S2 itu cukup menarik, materi-materi yang dipelajari tentang kepribadian tentang itu sangat menarik sekali. Ya, saya nggak tanggung-tanggung, saya langsung mengambil sebelum tamat S2 itu melanjutkan pendidikan S1. Jadi ambil S1 kedua, tanya Mbak Mel. Jadi saya ambil S1 kedua bidang bimbingan konseling. Nah, sambil S1 berjalan, S2 belum selesai. Setelah S1-nya selesai, tapi S2-nya belum selesai. Nah, setelah selesai S1-nya, ambil lagi pendidikan profesi konselor. Jadi kalau setelah itu di bimbingan konseling namanya pendidikan profesi. Nah, saya ambil lagi pendidikan profesi konselor. Selesai pendidikan profesi konselor, baru saya kembali menyelesaikan S2 saya. Nah, alhamdulillah setelah selesai S2 itu menjelang wisuda itu ada pembukaan formasi dosen di Universitas Negeri Padang. Nah, pada waktu itu formasi awal itu memang lulusan 2 bimbingan. Nah, pada waktu itu awalnya saya tidak daftar, tapi seiring waktu itu kan ada gempa besar terjadi di Padang. Waktu itu 2009 ada gempa besar, sehingga itu pendaftaran dosen itu diundur, dan syaratnya diturunkan pada waktu itu. Syaratnya itu boleh dengan surat keterangan lulus. Nah, alhamdulillah pada waktu itu karena masih menunggu wisuda, akhirnya mendaftar dengan surat keterangan lulus itu, sehingga pada waktu itu mendaftar dan alhamdulillah diterima menjadi dosen di Universitas Negeri Padang, khususnya Departemen Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada saat penerimaan itu, memang pada waktu itu dipersyaratkan harus mengabdi minimal 5 tahun pada waktu itu. 5 tahun baru bisa melanjutkan studi. Nah, pada waktu itu wawancara dengan pimpinan, saya bilang saya mau melanjutkan studi, Pak. Rencananya saya nanti setelah dosen saya ingin melanjutkan studi. Dan pada waktu itu yang tidak boleh itu mengusulkan studi, tapi kalau ditugaskan untuk studi itu boleh. Nah, alhamdulillah pada 2009 lulus menjadi dosen,
2011 itu melanjutkan pendidikan S3. Jadi pada saat di UNP itu sudah lulus di S1, pendidikan profesi konselor. Itu gelarnya itu kan lumayan lama ya. Sebelumnya itu kan SHI itu Sarjana Hukum Islam, lalu SPD di Universitas di Padang, Sarjana Pendidikan Bidang Konseling. Lalu saya ambil konselor itu profesinya, MPD itu Magister Pendidikan Bidang Konseling. Lalu saya lanjutkan ke S3. S3 dulu itu di Universitas Teknologi Malaysia. Jadi karena dulu memang dari awal saya itu minatnya di teknologi konseling, sehingga memang ketika melanjutkan S3 saya ngambil di Universitas Teknologi Malaysia. Karena awalnya saya mengira bahwa memang di Universitas Teknologi Malaysia teknologinya lebih hebat gitu. Dan alhamdulillah 2011 masuk S3, dan karena banyak sekali melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian masyarakat, penelitian, dan setiap tahun itu selalu ada dana riset yang dikelola. Memang proses menyelesaikan S3-nya ini menjadi hampir 14 semester itu. Iman juga ya, luar biasa. Alhamdulillah 2018 lolos lalu kembali ke institusi, mengejar naik pangkat dan seterusnya. Dan alhamdulillah dulu waktu menjadi mahasiswa juga publikasinya itu cukup banyak, karena salah satu untuk menjadi guru besar itu kan harus mempublikasikan naskah di jurnal internasional bereputasi. Nah, pola pendidikan yang saya tempuh pada saat S3 itu sangat relate dan relevan dengan mengupgrade kemampuan publikasi ini. Alhamdulillah setelah 2018 lolos, kemudian menjalani aktivitas 3 tahun setelah itu, 18, 19, 20, 21 itu sudah mulai siap-siap untuk mengajukan guru besar. Dan alhamdulillah di Desember 2022 itu guru besar keluar. Nah, pada saat itu usia di 40 tahun. Tidak cukup mudah untuk guru besar, karena ada beberapa guru besar yang di bidang-bidang sains gitu. Tapi untuk sosial sains ini termasuk yang mudah pada waktu itu. Dan alhamdulillah menjadi guru besar termuda bidang-bidang konseling di Indonesia. Dan meskipun setelah itu masih diikuti oleh teman-teman adik-adik yang pada saat itu sempat menjadi guru besar termuda.